Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Sang Firman bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa kami dapat berbicara sebagaimana Kristus berbicara, asal menerima Kristus tinggal dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 15 Agustus 2025. Berjudul, Belum Pernah Seorang Manusia Berkata Seperti Itu. Ayat inti Yohanes 7 ayat 45 dan 46. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak menjawabnya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Kristus datang ke dunia ini persis seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi meski demikian, ia disalahpahami dan orang salah menilai. Orang-orang Farisi dipenuhi dengan kebencian yang membara terhadapnya, karena mereka melihat bahwa ajarannya memiliki kuasa dan daya tarik yang sama sekali tidak ada dalam perkataan mereka. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memutus pengaruhnya adalah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dan karena itu, mereka mengirim para petugas untuk menangkapnya. Namun ketika para petugas ini datang dan mendengar suaranya dan mendengarkan kata-katanya yang penuh kasih karunia, mereka terbuai dengan melupakan tugas mereka. "Adakah kamu juga disedesakan?" tanya para penatua. Nikodemus berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat itu menghakimi seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Pelajaran yang Kristus berikan kepada Nikodemus tidak sia-sia. Keyakinan telah tertanam dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Ia telah menerima Yesus sejak perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Ia telah sungguh-sungguh menyelidiki kitab suci Perjanjian Lama. Dan ia telah melihat kebenaran ditempatkan dalam konteks Injil. Pertanyaan yang diajukannya bijaksana dan akan menarik bagi mereka yang memimpin dewan, seandainya mereka tidak tertipu oleh musuh. Namun mereka dipenuhi prasangka, sehingga argumen apapun yang mendukung Yesus dari Nazaret, betapapun meyakinkannya, tidak berpengaruh bagi mereka. Jawaban yang diterima Nikodemus adalah, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Para imam dan penguasa telah tertipu sesuai dengan rencana setan untuk percaya bahwa Kristus datang dari Galilea. Beberapa orang yang tahu bahwa ia lahir di Bethlehem tetap diam agar kepalsuan itu tidak kehilangan kekuatannya. Fakta-faktanya jelas, tidak ada redup cahaya, namun karya Kristus ditafsirkan oleh orang-orang yang berbeda sesuai dengan kondisi pikiran mereka. Raja Damai datang untuk mewartakan kebenaran yang akan membawa keharmonisan, gantinya kebingungan. Namun dia yang datang untuk membawa kedamaian dan niat baik justru memulai pertentangan yang berakhir dengan penyalipannya. Diambil dari manuskrip
31 tahun 1889. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kepada Yesus dikatakan belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu? Apakah rahasianya sehingga Yesus berbicara dengan penuh kuasa? Perhatikan apa yang Alkitab nyatakan tentang Yesus. Yohanes 8 ayat 26 berkata, "Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Siapakah yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Karenanya, Yesus mendengar dari Allah Bapa apa yang harus Dia katakan kepada dunia. Itu sebabnya dalam ayat 28 dikatakan, "Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Allah Bapa yang ajarkan apa yang Yesus harus sampaikan. Kemudian, Yohanes 12 ayat 49 berbunyi, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Jelas sekali bahwa apapun yang Yesus sampaikan atau katakan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berdasarkan apa yang Bapa ajarkan kepada Yesus dan yang Bapa perintahkan kepada anaknya. Sekarang, bagaimana caranya Bapa mengajarkan dan memerintahkan apa yang Yesus harus sampaikan? Yohanes 14 ayat 10 berbunyi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya." Inilah rahasianya sehingga orang-orang berkata tentang Yesus, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Sebab apa yang Yesus katakan bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Bapanya. Dan inilah yang Yesus nyatakan dalam doanya kepada Bapanya. Yohanes 17 ayat 8 berkata, "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Saudaraku dalam Tuhan, kebenaran ini yang Alkitab telah nyatakan dengan telak menyatakan doktrin Trinitas tidak alkitabiah. Kenapa? Sebab doktrin Trinitas menyatakan bahwa Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus setara atau sederajat. Lalu, mengapa untuk berbicara saja Anak Allah harus diajar oleh Bapa dan diperintah oleh Bapa? Dan mengapa yang tinggal di dalam Yesus bukan Allah Roh, tetapi Bapanya sendiri? Nah, mungkin ada yang berkata, hal ini terjadi hanya dalam perjanjian baru, yaitu sesudah Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Apakah demikian? Oh tidak. Dalam perjanjian lama dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 20-22. Mari kita baca. "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan musuhmu."
Malaikat yang Tuhan Allah atau Jehovah utus di hadapan Musa dan bangsa Israel adalah anaknya sendiri. Dan Tuhan Allah menyatakan kepada Musa agar mendengar perkataan anaknya, yaitu perkataan yang Tuhan Allah firmankan melalui anaknya. Perhatikan ayat 22 dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, yaitu perkataan sang malaikat yang adalah Yesus itu sendiri, dan melakukan yang Tuhan Allah firmankan, artinya yang Tuhan Allah firmankan atau sampaikan tersebut adalah melalui sang malaikat atau melalui anaknya, maka Israel akan Allah Bapa atau Tuhan Allah lindungi. Dan tentang hal ini Roh Nubuat juga berkata dalam The Desire of Ages halaman 116 paragraf 2 berbunyi, sejak Adam berdosa, umat manusia telah terputus dari persekutuan langsung dengan Allah. Hubungan antara sorga dan bumi telah terjadi melalui Kristus. Tetapi sekarang setelah Yesus datang yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Roma 8 ayat 3, Bapa sendiri yang berbicara. Sebelumnya Ia, yaitu Bapa, telah berkomunikasi dengan manusia melalui Kristus. Sekarang Ia berkomunikasi dengan manusia di dalam Kristus. Jelas sekali bahwa dahulu Allah Bapa berbicara atau berfirman melalui anaknya, dan sekarang berbicara kepada kita di dalam anaknya. Bagaimana caranya? Dengan menerima roh anak Allah tinggal di dalam kita, sebagaimana roh Allah Bapa tinggal di dalam anaknya. Maka kita pun berbicara bukan dari diri kita sendiri, tetapi Yesus yang mengajarkan dan perintahkan apa yang harus kita sampaikan. Inilah pentingnya kita menerima rohnya Kristus, agar kita berbicara dengan penuh kuasa, sebagaimana Yesus berbicara. Dan jangan heran, jika kita berbicara dan mengajar sebagaimana Yesus berbicara dan mengajar, maka akan ada pertentangan dari pemimpin agama, khususnya dari pemimpin agama gereja Advent yang sekarang ini. Mereka tidak senang, sebab kebenaran yang kita sampaikan mudah dimengerti dan membawa keharmonisan, gantinya kebingungan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 234 paragraf 2. Orang-orang Farisi dipenuhi dengan kebencian yang membara terhadapnya, yaitu terhadap Yesus. Karena mereka melihat bahwa ajarannya, yaitu ajaran Yesus, memiliki kuasa dan daya tarik yang sama sekali tidak ada dalam perkataan mereka. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memutus pengaruhnya adalah dengan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dan karena itu mereka mengirim para petugas untuk menangkapnya. Hal yang serupa terjadi di zaman sekarang. Para pemimpin agama di dalam gereja Advent yang sekarang ini membunuh nama baik dari umat-umat, membunuh kerohanian dari umat-umat yang dengan penuh kuasa serta sederhana mengabarkan tentang satu-satunya Allah yang benar, Anak Allah yang benar, dan Roh Kudus yang benar. Dan sudah beberapa kali para pemimpin agama dalam gereja Advent yang sekarang ini melaporkan kondisi ini kepada kepolisian agar umat-umat Allah yang setia ini ditangkap. Namun sebagaimana Yesus, jika belum waktunya, maka Allah Bapa tidak izinkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tetap setia, minta Roh Kristus berkuasa dalam hati kita, maka kepada kita pun dapat dikatakan, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu, sebab kita berbicara bukan dari diri kita, tetapi atas ajaran dan perintah Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami dapat berbicara sebagaimana Kristus berbicara, asal menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab demikianlah Yesus di dunia ini saat Dia berbicara, dan orang-orang merasakan kuasa
dan mengerti dengan baik apa yang Dia sampaikan, karena Bapa tinggal dalam dirinya, dan Bapalah yang mengajar Yesus akan apa yang harus disampaikan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, itu sama dengan menerima Engkau ya Bapa, dan kami pun dapat diajar sebagaimana Engkau mengajar anak-Mu, dan kami pun dapat berkata-kata bukan dari diri kami, tetapi daripada-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.